Saya Amalia Julianti, pemilik Amel Craft. Jadi kerajinan decoupage itu adalah kerajinan seni menggunting dan menempel tisu decoupage ke media. Jadi bahan baku saya itu berupa tas yang kosongan tanpa gambar, ya. Nah, terus nanti saya menggunakan tisu decoupage itu untuk dihias di sini. Jadi menambah nilai estetikanya ya, nilainya dari tas. Jadi yang dari kosongan menjadi tidak kosongan aja gambar-gambarnya. Nah, itu decoupage. Ya, jadi saya itu pengrajin yang bukan membuat, misalkan pengrajin anyaman itu kan dari lembaran lembaran pandan, ya, itu kemudian dianyam menjadi tas. Itu orang pengrajin anyaman. Kalau pengrajin decoupage itu adalah tas yang sudah jadi, kemudian ditambah dengan ini biasa seperti ini. Jadi kayak ini misalnya daur ulang ya, botol-botol yang tidak terpakai kita proses, terus kemudian kita lakukan proses dengan seni decoupage. Decoupage itu bisa berupa kertas, bisa berupa kain. Ini saya masih mengembangkan yang berupa kain. Jadi kain-kain ini kita gunting sembilan rupa, terus nanti kita tempel. Itu termasuk seni decoupage. Kalau saya terjun dari kerajinan itu tidak langsung ke decoupage, ya Mbak saya. Jadi awalnya saya planel dulu. Planel saya buat buku ini Mbak Salsa, sampul buku. Ada teman saya yang adakan pelatihan itu, terus saya ikut pelatihan decoupage. Nah, terus sampai sekarang saya kembangkan untuk usaha saya. Jadi seperti itu. Kenapa kok saya milih decoupage gitu ya? Soalnya decoupage itu seni menempel dan menggunting dan menempel motif-motif di tisu decoupage ke media, bisa media kanvas, bisa media kayu, anyaman pandan dan seterusnya. Nah, karena dia menempel, jadi kan kita bisa berkreasi gitu ya. Nah, sehingga pada saat kita berkreasi itu kayak orang melukis. Saya tuh pengen melukis sebenarnya, tapi kan nggak bisa menggoreskan kuas itu itu latar belakangnya. Terus saya kembangkan terus. Jadi dia berupa tisu. Jadi tisunya itu lembaran gitu ya. Nah, itu kita potong. Terus nanti desain peletakannya ini kayak seperti ini atau gini, itu kita yang buat. Ya. Jadi kalau misalnya, ini saya meletakkan di sini, ini kita. Jadi desain yang dimaksud adalah desain menata motif di medianya. Nah, seperti itu kita lakukan desain seperti itu. Nah, desain saya dengan desain pengrajin decoupage yang lain itu tidak akan sama. Jadi yang saya sebut dengan melukis dengan menempel ya, melukis. Jadi kita melukisnya pakai yang sudah ada gitu. Ya. Tantangannya yang pertama, kalau secara proses produksi itu kan dia harus ada matahari ya, karena harus ada pengeringan, proses pengeringan. Tapi sebenarnya itu juga tidak terlalu kendala, karena dia bisa digunakan dengan pengeringan manual, pakai hand
Tetap kendala yang kedua adalah ini sekarang kan banyak seni dekoupage itu diaplikasikan di tas-tas yang tas-tas putih, tahu mbak? Kalau pernah ke pasar Orodowo atau pasar-pasar, ya pasar Orodowo pernah ya, putih yang untuk berkat itu loh mbak, yang putih berkat itu kan ada gambar-gambarnya. Nah itu apa namanya, tantangan kita karena mereka kalau jual itu kan murah ya, Iya. 25 atau 15. Nah itu tantangan kita, tapi itu tidak menjadi tantangan karena ya kami sebagai pengrajin ya harus lebih kreatif lagi gitu. Misalkan kita tidak bermain di tas putih misalnya gitu ya, kita bermainnya di tas anyaman, nah seperti itu. Nah nanti dari sisi desain misalkan kita nggak yang hanya nempel-nempel aja, kita lakukan desain yang lebih unik lagi, nah seperti itu. Jadi sebenarnya tantangan tidak ada, cuman di pasar seperti itu. Rencana pengembangan ini saya ke arah, insya Allah ke arah daur ulang, jadi ke daur ulang dan ke home decor. Home decor itu seperti misalnya kita menghias talenan, buku, terus macam-macam mbak, atau sendok-sendok yang dari kayu itu kan ada, nah itu kita hias. Tapi lebih sebenarnya dititik beratkan pada daur ulang. Daur ulang khususnya kalau saya mainnya di botol bekas dari seperti ini daur ulang. Daur ulang, jadi daur ulang dari botol-botol plastik. Nanti next kita akan juga ke botol-botol kaca. Kemudian pengembangan ke depan juga pelatihan. Kita ada pelatihan lagi, kita hidupkan karena waktu COVID kemarin kan pelatihan kita sempat off ya, karena kendala ya, beberapa kendala online. Kalau kita kerajinan itu kan kadang-kadang kalau online nggak enak gitu loh mbak saya, jadi harus bertatap muka gini. Nah ini insya Allah kita ke depan kita mulai up lagi seperti itu. Nah, jadi jangan berhenti untuk berkreasi ya. Kalau kita punya tagline kreasi tanpa batas, bahagiakan hati. Jadi kita harus kreasi, harus bahagia. Kalau bisnis memang kita harus mengikuti tren ya, tetapi kita tetap harus punya kreativitas. Apalagi zaman sekarang teman-teman anak-anakku milenial ya, Gen Z itu, ayo kreativitasnya makin ditingkatkan ya. Karena apa? Sekarang kan gampang ya, banyak toolsnya ya, mau buat apa gampang ini. Nah tapi kalau kita terus apa ya, curiosity-nya itu, keingintahuannya digali terus, itu nanti kreativitasnya makin tinggi. Pokoknya ya pesan saya tetap berkreasi ya, harus berkreasi. Kreasi itu masalah nggak harus di seni ya, kreativitas itu tidak harus di seni, tapi kreativitas itu bisa di mana-mana. Pola pikir kreatif yang harus ada ya, jadi harus punya grow mindset ya.